Jujur Bapak Ibu, ketika dulu saya waktu zaman-zaman pandemi itu lagi masa-masa benar-benar di titik terendah lah kalau kita bicara titik terendah. Kenapa udah mau utang banyak, nggak ada penghasilan, istri juga waktu itu kerja ini kan sebagai perawat ya di salah satu rumah sakit swasta yang di Cileunyi AMC, itu istri perawat di sana. Udah mah di setengah juga gajinya karena pandemi, saya Grab juga udah dirumahkan. Nggak punya penghasilan, utang banyak, bingung mau seperti apa, betul? Ya sampai berdoa, alhamdulillah ya akhirnya nggak mungkin kan yang namanya doa, ya Allah Pak kasihlah begini, kasihlah rezeki atau pekerjaan yang mudah, betul? Mungkin nggak doanya kita datang dari langit? Nggak mungkin, betul? Tapi wasilah-wasilah teman-teman kita lah, wasilah-wasilah orang lain juga, betul ya? Nah saya mikir mungkin ini jawaban dari doa saya. Saya mikirnya kayak gitu, betul ya. Ketika saya langsung bismillah dan saya langsung berangkat ke Tasik waktu itu. Naik motor, saya berangkat ke Tasik, ketemulah sama Kang Dani. Betul, waktu dijelasin, khawatir mantap. Ya Kang, sebenarnya saya ini gabung ini pengen bayar hutang. Ini buat gabung, wah ini jangankan buat gabung, hutang aja pusing gitu. Ya kata Kang Daninya simpel Pak, pernah nggak telinganya kemasukan air? Bagaimana cara mengeluarkannya? Pernah Dan. Masukin air lagi. Bapak mau bayar utang nggak? Mau. Utang lagi tapi yang terakhir kalinya iya juga kata saya. Betul ya, berarti yang terakhir kalinya iya juga ya. Akhirnya di situ saya langsung ya tanpa banyak mikir ya saya langsung berembuk sama istri, betul ya. So, pokoknya di kelek-ketek akhirnya keluarlah harta karunnya. Ya, akhirnya keluarlah sampai pinjam juga sisanya saya gabung. Bapak Ibu singkat, saya gabung ternyata tidak semudah yang saya bayangkan jalanin bisnis PTBS. Dan resiko jalanin PTBS cuma satu Bapak Ibu, cuma ditolak doang. Dan itu adalah hal kepastian. Ya, saya di jalanin PTBS belum pernah sampai dapetin resiko yang lain apa enggak, cuma ditolak doang. Nah, kenapa orang menolak? Karena saya belum pandai menjelaskan. Saya belum bisa menjelaskan, namanya juga orang baru. Sampai saya belajar bagaimana cara presentasi, cara meyakinkan orang, betul ya, cara menjelaskan biar orang lebih paham. Akhirnya di situ mulailah ya kan adalah mitra gabung, bonus mulai berkembang, reward mulai dapat, mulailah terbayar utang-utangnya Bapak Ibu. Nah artinya Anda pun akan ada pelatihan ketika Anda gabung di sini, nggak akan dibiarin. Ada pelatihan Zoom seminar, ada pelatihan Zoom sharing, ya kan, ada video call, ada ketemu secara langsung, kita ada training setiap bulan, ya kan. Mungkin Anda pernah mikir, Pak, PTBS mas sebenarnya bukan bidang saya. Mungkin ada yang paling mikir kayak gitu ya. Saya kan udah tua, saya kan masih kerja, saya kan masih saya kan kasarnya udah bukan bidang saya lah. Saya mah nggak kayak Paresu bisa ngomong, nggak kayak Kang Teddy jago banget ngomongnya. Ini bukan bidang saya Pak Bu. Kalau kita bicara bidang-bidangan, kita bicara bidang-bidangan aja sederhana. Kalau kita bicara cocok-cocokan, PTBS ini bukan impian saya. Saya gabung PTBS bukan impian saya. Ingat waktu kecil impian saya ini pengen jadi arsitek. Makanya saya dulu sekolah di STM gambar bangunan, ya kan. Tapi setelah lulus malah kerja di minimarket. Nyambung nggak Bapak Ibu? Nggak nyambung. Betul. Nah beres minimarket waktu itu juga pernah juga saya di kafe juga nggak nyambung. Sebelum di minimarket di McD saya pernah di McDonald. Itu nggak nyambung semua. Langsung nge-Grab nyambung nggak? Nggak nyambung. Sekarang PTBS nggak ada sambung-sambungannya sama sekali. Tapi ketika saya pahami sesuatu Bapak Ibu, ternyata yang namanya rezeki ini datang di tempat yang tidak kita sukai. Ternyata rezeki ini tempatnya di seberang yang tidak kita sukai. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu tahu kucing. Kucing ini paling suka makan ikan. Tapi ikan hidupnya di air. Nah, kucing paling takut sama air. Kenapa Allah ciptakan kucing, rezeki kucing ya kan berseberangan. Betul kan? Nah sekarang misalkan Anda tahu cicak. Cicak paling demen makan nyamuk. Tapi Tuhan tidak ciptakan cicak bisa terbang. Tapi nyamuk bisa terbang. Kenapa? Ngasih rezekinya berseberangan. Ya kalau saya ngomongin suka dan enggaknya, saya nggak suka bisnis seperti ini. Tapi kalau ngelihat fulusnya, saya suka Bapak Ibu.
Kalau ngomongin suka dan enggaknya bukan tergantung apa yang kita kerjakan, tapi seberapa besar kita dibayar. Misalkan Anda nih, kalau disuruh jualan, mau nggak kamu jualan jengkol? Nggak mau, gengsi saya. Tapi dibayar 20 juta per bulan, mau. Nah kenapa mau? Anda nggak lihat jengkol, tapi lihat berapa besar Anda dibayar. Saya nggak ngelihat kerjaannya, tapi seberapa besar saya dibayar, biar seberapa cepat saya bisa bayar utang, Bapak. Ya, mungkin ada ngomong lagi, Pak ini mah bisnis ngajak-ngajak orang, Pak. Sekarang pertanyaan saya, zaman sekarang, ya bisnis apa, kerjaan apa yang gak ngajak orang? Anda tahu nggak? Misalkan kayak konter handphone, bagus kan, keren. Nah pertanyaan saya, konter handphone cari orang atau cari handphone? Cari orang kan? Mungkin ya handphone terbang sendiri? Nggak mungkin. Ya kan, dokter cari apa? Cari pasien, Pak. Dokter hewan cari apa? Cari kambing, Pak. Nggak ada. Cari orang yang punya kambing atau cari orang yang punya hewan. Nggak mungkin hewan datang sendiri sama dokter. Mungkin kucing pusing gitu kan, datang sendiri sama dokter hewan. Om, gue pusing om. Nggak mungkin. Artinya semua bisnis pasti cari orang, tapi PTBes nggak selamanya Bapak Ibu kita rekrut orang. Tahap awal kita cuma ajak 2 orang dan bantuin 2 orang itu sampai ngajak 2 orang lagi sampai terduplikasi. Tuh ya, teman kita terbatas tapi temannya teman tak terbatas. Tapi kan Pak, saya mah nggak bisa ngomong, saya mah pemalu Pak. Jangankan buat bisnis kayak gini, di rumah aja saya mah nggak pernah ngobrol, ditanya sama tembok aja diem. Iya kan tembok nggak bisa ngomong ya. Pak, Bu, gimana caranya kalau Anda nggak bisa ngomong? Pertanyaan saya, Anda punya nggak teman yang nggak bisa ngomong? Punya. Ajak aja teman aja yang nggak bisa ngomong. Di sebelah kanan teman Anda yang nggak bisa ngomong, sebelah kiri teman Anda yang nggak bisa ngomong. Kita buat tim yang nggak bisa ngomong. Bisa sukses gak? Bisa Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kan Pak, saya mah dari daerah Pak. Bisa sukses ya? Bisa. Sekarang gini, di PTB salah satunya di grup kita SSB. Ya kan? Orang yang udah umur, ya umurnya tua yang sukses di SSB di PTB ada nggak? Ada Bapak Ibu. Orang yang nggak punya latar belakang pendidikan, misalkan SD aja nggak lulus. Jangankan SD, waktu TK aja di DO misalkan. Ya kan yang sukses di PTBes ada nggak? Ada. Ibu-ibu yang sukses di PTBes ada Bapak Ibu ya. Anak muda ada. Ya, dari semua latar belakang, dari semua penjuru ada Bapak Ibu. Kenapa semua orangnya bisa sukses? Berarti bisnis itu bukan bisnis hebat-hebatan. Bukan bisnis jago-jagoan, PTBesnya aja udah bagus sebenarnya. Ya kan kalau misalkan bisnis jago-jagoan berarti hanya untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang jago ngomong, enggak. Yang udah dapat luxury nggak bisa ngomong ada nggak? Banyak. Ya saya mah apa tuh ya alhamdulillah waktu saya ngeliat di GSS itu ya kan alhamdulillah luxury saya udah 3 ya di gini aja dah. Ada nggak? Ada. Jadi bukan nuntut juga. Kenapa? Karena kendaraannya artinya untuk sukses kerja keras aja nggak cukup. Ya kerja keras aja tidak cukup, butuh kendaraan yang tepat Bapak Ibu. Contohnya apa? Saya waktu itu udah pernah kerja keras. Banyak orang ngomong kerja keras pangkal kaya. Ternyata salah Bapak Ibu. Perlu kendaraan yang tepat. Contohnya apa? Anda tahu Valentino Rossi nggak? Kembaran saya. Pedean. Valentino Rossi pembalap dunia motor GP. Udah berapa kali juara dunia. Jago nggak? Jago. Ya, nah sekarang Valentino Rossi ketika balapan motornya jangan motor Yamaha yang buat GP atau motor GP misalkan, pakai motor Mio. Bisa menang nggak? Jangankan menang. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, Anda pakai motornya Valentino Rossi. Rossi pakai motor Mio, dibalapin menang mana? Saya yakin menang Anda. Artinya sehebat apapun Valentino Rossi, sepintar apapun Valentino Rossi, kalau dikasih kendaraan tidak tepat itu dibatasi kecepatan. Sehebat apapun saya, sepintar apapun saya, ketika saya berada di kerjaan yang lain dibatasi penghasilan.
PTBS ini penghasilannya tak terbatas, tergantung Anda mau dibayar berapa. Mau 1.200.000 setiap hari, mau 3.600.000 setiap hari, betul ya? Atau mau ratusan juta tiap bulan, tergantung Anda berapa. Mau 1 miliarnya 1 kali, mau 3 kali, mau 7 kali, mau 31 kali, tergantung Anda mau berapa. Artinya ini penghasilan kita tak terbatas. Karena kendaraannya yang paling penting, bukan kerja keras. Tapi kan Pak, bisnis ini perlu modal Pak. Oke, kalau kita ngomongin modal. Contoh, Bapak Ibu sekarang pegang uang, anggap aja di rekening kurang lebih 20 juta. Anda misalkan sekarang pegang 20 juta. Pertanyaan saya, kerjaan atau bisnis apa dengan modal Anda 20 juta dalam jangka 1 tahun bisa menghasilkan 200 juta? Selain PTBS. Gak ada Pak. Emang gak ada, berarti mana yang lebih penting? Ya kan, modalnya atau peluangnya? Peluangnya Bapak Ibu. Mana yang lebih penting? Ikannya atau alat pancingnya? Alat pancingnya. Artinya selamatkan dulu mesin uangnya, bukan modalnya. Sekarang gini, ya kan, Anda sekarang misalkan yang belum bergabung nih, pas saya belum punya modal, udah 1 minggu gak punya modal. Sekarang gini, minggu kemarin gak punya modal, minggu sekarang gak punya modal, dan minggu depan juga pasti gak punya modal. Kenapa? Karena kitanya gak yakin. Dan rata-rata orang yang gabung di PTBS 90% itu modalnya dari pinjam. Rata-rata orang-orang yang kelilit hutang. Rata-rata orang-orang yang pengen ekonominya naik. Rata-rata yang orang yang pengen punya rumah cash karena bosan hidup kontrak. Betul nggak? Artinya ya kita udah beruntung di kendaraan yang tepat. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita ngomongin modal, buat jualan di pinggir jalan aja itu modalnya besar. Misalkan jualan di pinggir jalan tanpa sewa tempat. Buat gerobaknya aja udah 2,5 juta, gerobaknya doang. Belum isinya, belum jualan, bisa nggak bisa dapat 20 juta sebulan? Nggak mungkin. Susah nggak? Susah Bapak Ibu. Betul ya? Terus apalagi misalkan kalau kita bicara gaji di luaran sana, ya kan, kerjaan apa ya yang bisa memberikan gaji 20 juta per bulan atau 30 juta per bulan? Ada nggak di luar sana? Ada.